nilai di buku ikronya itu, di penilaian buku ikro itu semuanya A. Jadi lulus dari playgroup juga, alhamdulillahnya masya Allah tabarakallah, dia menjadi santri fasih membaca ikro gitu di kelas playgroupnya. Jadi pas UAS semester akhir dia dipanggil menjadi santri fasih membaca ikro gitu. Ya gimana nggak seneng gitu ya, pasti seneng banget karena secara di rumah udah masuk ikro 3, di sekolahnya baru ikro 1. Dia bilang stop, stop kata dia, stop. Nah aku posisikan ini berada di depan. Aku lagi mau berbagi tips bagaimana cara membimbing anak agar bisa langsung cepat masuk ke Al-Quran ya. Jadi anak aku ini waktu umur 1,5 tahun ya, atau kita bicara dulu di umur 1 tahun ya, 0 tahun sampai 1 tahun. Jadi waktu 0 tahun atau 1 tahun itu aku mengenalkan huruf hijaiyah melalui musik ya, atau yang ada gambarnya gitu dari aplikasi ya. Jadi dia tujuannya untuk mengingat huruf hijaiyah itu ada apa aja. Kan banyak tuh ya lagu-lagunya. 1,5 tahunnya awalnya aku mau ngajakin dia untuk membaca ikro. Nah ini ikronya aja sampai sudah sobek karena ini waktu umur 1,5 tahun. Jadi halaman yang pertamanya juga udah disobekin ya, pasti dia tuh yang rasanya belum mau untuk belajar dan ada penasarannya ini kertas, terus dia tarik-tarik dan ternyata sobek gitu. Akhirnya aku nggak pakai ikro dulu, tapi aku pindah ke yang namanya puzzle. Nah ini dia, ini membantu banget untuk si anak belajar huruf hijaiyah. Sebelumnya, kalau nggak salah aku beli puzzle ini tuh sebelum anak aku masuk playgroup ya. Jadi dari 1,5 tahun itu aku mengajarkannya sebelum puzzle adalah yang kertas karton itu yang ada biasanya ada alfabet, ada huruf hijaiyah, sama ada buah-buahan, sayuran kayak gitu ya. Nah, untuk yang hijaiyahnya aku pakai untuk media belajar mengenal huruf hijaiyah. Aku lagi udah nggak ada si karton yang hijaiyahnya, jadi kalian nanti bisa beli dimanapun itu ya, misalnya di toko buku atau di yang jual apa ya, alat-alat tulis biasanya juga ada yang jual itu. Jadi nih kalian udah beli karton hijaiyah. Nah terus kita sebagai orang tuanya coba deh kita siapin kayak main-main gitu ya, mengenal huruf hijaiyahnya. Nah, seperti ini. Aku membuat tulisan huruf hijaiyah. Nah, di kertas ini untuk si anak itu biar tahu bentuk mana sih yang sama dengan yang ada di karton hijaiyah itu. Nah, misalnya ini huruf ta kan. Nah, kita siapin dulu kertas seperti ini yang sudah ditempelkan double tip di belakangnya. Kita udah siapin sampai huruf ya, udah disiapin semuanya, baru kita mulai main bersama anak tentang huruf hijaiyah. Jadi siapkan ini, kertas ini yang sudah ditempelkan double tip, lalu karton yang huruf hijaiyah. Itu kita langsung nih mulai ajakin anak, ayo 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 sini, kayak aku misalnya anak aku manggil aku itu bunda. Ayo ayo sini, sekarang kita mau main nih, mau seru-seruan gak? Harus samain ini ya, ini namanya huruf hijaiyah. Kalau kita dulu belajarnya yang dari lagu-lagu itu, nah kita kenalin dulu tuh, ingetin lagi yang lagu-lagu tentang hijaiyah itu. Nah terus si anaknya mulai excited, terus kita kasih deh satu kertas misalnya. Terserah mau pilih yang dari huruf alif ya atau A, atau misalnya mau diacak gitu. Nah, sekarang misalnya kita bicara seperti ini. Ini ada huruf seperti ini, hurufnya ini namanya huruf ta.
kira-kira ada yang sama nggak ya di kertas, di gambar yang itu, yang mana nih yang sama? Nanti si anak pastikan bakal penasaran sama ini dan dia bakal mengambil kertas ini, terus dia bakalan sesuai dengan perintah kita, mana huruf yang sama, coba dicari, seperti itu. Nah, nanti kalau dia udah nemu, ini misalnya sudah menemukan, baru kertasnya kita ambil lagi, kita buka sama kita kertasnya, karena pasti kan 1,5 tahun belum begitu bisa membuka si double tipnya. Jadi kita bantu buka, kemudian kita kasih. Ini bisa ditempel loh. Nah, ditempel sama dia, simpen. Terus kita ajarkan buat agar si kertasnya bisa menempel. Kita kasih jangan lupa kertasnya ini kalau mau nempel kita tok tok tok. Nah, seperti itu, kayak gitu. Jadi si anak lebih menarik ya. Nah, kalau misalnya salah, misalnya dia menempelkan ini di huruf sa. Nah, terus kitanya sebagai orang tua harus kayak gimana? Beneran itu hurufnya sama. Coba lihat. Ini yang di atasnya kan kalau sa itu titiknya ada 3 ya. Tapi kalau ta itu cuma 2. Akhirnya kita ajak anak untuk berhitung. 1, 2, 3. Kalau yang ini ada 2. 1, 2. Yang mana ya? Nah, si anak mulai mencari lagi dan berpikir lagi. Mana yang sama kira-kira? Pasti si anak sudah bisa dengan betul. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia menemukan yang titiknya 2 ternyata itu ya, tapi kita lihat apakah itu ada di bawah atau di atas. Nah, seperti itu kita harus mengasih penjelasannya. Ini selaku mendengarkan yang lagu-lagu hijaiyah, terus aku metodenya menggunakan karton hijaiyah, kemudian menempelkan kertas ini. Ini udah ada nih. Ya, nanti Bunda kasih duduk dulu. Oke, kita mulai ya. Duduk, duduk. Ini di mana ini? Ini A. Di mana A? Kalau A di mana? Coba cari. Oh, cari yang sama. Cari. Mana ya A ya? Ayo, mana? Sama nggak? Lihat. Ini? Yes? Good job. Sini kita buka dulu ininya. Nih, buka dulu. Nanti Zaidan tempel ya. Tempel Zaidan, tempel. Nih, tempel. Tempel di yang sama. Tempel. Itu huruf apa? A. Apa? A. A. Huruf A. Tuh, minta di ayah. Kasih ya, bebas huruf apa aja. Nih. Kasih. Wah, mana yang sama? Cari. Nanti cari dulu. Sa. Dicari dulu mana yang sama. Cari dulu. Mana cari yang sama? Nanti ditempel. Kalau udah sama nanti ditempel. Cari yang sama. Mana ya? Oh. No. Cari yang sama. Di sini ada nggak yang sama? Ada nggak ya yang sama? Iya, good betul. job. Iya, itu huruf apa? Lalu yang ketiga, aku mulai mengenalkan ke Ikro ya. Jadi kalau dia sudah lancar dengan yang permainan ini ya, terus juga udah dengan lagu-lagu hijaiyahnya atau musik-musik hijaiyah, kita bisa langsung ke Ikro. Tapi sebelum ke Ikro itu kita harus jelasin dulu kenapa kita harus mengaji, alasannya harus mengaji itu apa, dan sebagainya. Jadi jangan langsung, ayo kita harus Ikro, harus begini, tanpa tahu kenapa kita harus mengaji gitu. Nah, jadi karena di umur 3 tahun itu aku menyekolahkan dia ke playgroup. Karena yang aku tahu ya, madrasah pertamanya anak itu adalah ibu. Jadi aku punya target sebelum anak itu masuk sekolah, mulai playgroup, aku pengen anak aku udah bisa ikro gitu. Mau ikro 1 atau ikro 2 gitu ya. Nah, itu pokoknya harus udah bisa gitu, karena pasti di sekolahnya pun bakal belajar ikro.
Jadi sebelum sekolah aku persiapin yang benar-benar si anak bisa ikro. Masuk ke ikro ini ya. Nah, ini tuh berarti dari 1,5 tahun ya menjelang inilah 2 tahun, umur-umur 2 tahun, dia mulai nih baca yang namanya ikro. Aku masih pakai ikro ini yang sengaja yang emang dia udah sobekin dari awal biar ada ceritanya gitu. Nah, terusnya di ikro ini yang A dulu kan, huruf alif dulu. Nah, huruf alifnya dia baca, terus ternyata dia cukup lancar. Aku ajarkan A, langsung dia A. Yang ini kalau yang ini Ba. Nah, terus dia ikutin A, Ba, dan sampai ke bawah ternyata dia cepat ngikutinnya ya. Dia bisa sendiri tanpa aku harus memulainya duluan gitu. Jadi, aku hanya contohin bagian atasnya, kemudian yang bagian bawahnya dia yang baca sendiri. Waktu itu, waktu umur 2 tahun ya, 2 tahun sampai 2,5 tahun itu setiap baca ikronya itu setiap setelah selesai sholat. Sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya dia tertarik untuk baca ikro ini. Nah, tapi sama aku itu kadang diselingi dengan menghafal ayat-ayat Al-Quran yang pendek-pendek ya di juz 30 itu. Aku kasih hafalan dulu karena setahu aku, karena kan pentingnya sholat itu ketika membaca surat Al-Fatihah itu yang wajibnya. Maka aku ajarkan dulu hafalan surat Al-Fatihah gitu. Jadi tidak setiap hari itu ada mengaji gitu. Ada hafalan juga, jadinya butuh waktu untuk melanjutkan ke ikro 2-nya gitu. Nah, dari 2,5 tahun ini kan udah mau masuk tuh ke 3 tahun, tinggal bentar lagi, beberapa bulan lagi. Nah, berarti ini kalau misalnya kita nggak melanjutkan ikro, terus si anaknya juga udah mulai bosen gitu ya sama ikro, jadi dia lebih senengnya ke hafalan gitu. Tapi kan aku harus bilang lagi, kamu mau sekolah gini gini gini. Nah, jadinya aku kenalin lagi si ikronya biar dia nggak bosen, nggak sama buku. Jadi aku belilah si puzzle ini. Nah, aduh. Nah, puzzle ini puzzle huruf hijaiyah. Nanti aku selipin linknya karena aku beli ini tuh paketan sama yang angka, huruf, dan angka, alfabet, sama huruf hijaiyah ini. Jadi beli satu paket tuh isi 3 gitu. Nah, untuk huruf hijaiyah ini yang ada di puzzle, cara memainkannya itu sangat mudah ya. Bukan dengan bongkar terus pasang lagi gitu ya, tapi kita juga sebagai orang tuanya harus ikut dalam bermain ini gitu. Aku mulai beli ini itu waktu anak aku masuk di huruf Jahaho. Nah, di Jahaho ini di Ikro 1 ini tuh tantangan banget buat anaknya karena ada yang titiknya di bagian sini, ada yang di atas. Nah, itu yang membuat anaknya jadi bingung. Makanya aku beli ini dan biar dia lebih tertarik lagi sama ikro gitu. Satu harinya aku belajar, anak aku belajar 5 kepingan puzzle ya. Bebas hurufnya mau berurutan atau misalnya secara mengacak. Pokoknya 5 kepingan puzzle setelah sholat maghrib. Jadi aku bawa dulu nih. Nah, aku siapin 5 kepingan puzzle dulu ya. Nah, ini 5 keping di tanganku udah dilepas ya puzzle-nya. Nah, sekarang cara memainkannya itu kita siapin dari 5 kepingan ini secara acak ambil 2. Ambil 2 kepingan puzzle. Nah, kita jelasin dulu nih. Ini yang dibawa sama aku. Ini aku begini ya cara mengajarkan ke anak dalam bermain puzzle huruf hijaiyah. Ini huruf ho. Huruf apa ini? Aku tanya lagi ke anak aku, dan aku sebut lagi. Kalau anak aku sudah bilang ho, oke. Ini huruf apa? Huruf ho. Terus aku tanya lagi, beberapa kali aku menanyakannya, tuh sekitar 3 kali ya. Oke, yang ini huruf sya, ya, sya. Jadi dengan cara pelafalannya juga gitu. Nah, terus kayak tadi ditanya lagi gitu. Nah, sekarang udah tahu kan yang ini apa?
ditanyakan lagi 1 kali. Ini udah hafal, yang ini udah tahu. Lihat, ada titiknya ya di sini, di sininya juga. Oke, sekarang putar nih. Sama aku diputar, lalu dia bilang stop. Stop, kata dia. Stop. Nah, aku posisikan ini berada di depan. Ini huruf apa? Ho. Oke, good job. Terus aku putar lagi, dan dia bilang stop lagi, baru dia bisa jawab yang ini. Aku putar lagi, nah yang ini, terus aku putar lagi. Nah, begitu caranya. Nah, setelah itu, tuh, kalau ini sudah ketebak semuanya, oke, sekarang kita simpan nih hurufnya. Hurufnya adalah huruf ho, ya kan? Tadi itu huruf ho. Di mana ya huruf ho disimpannya? Nah, kemudian dia bakal mencari di mana posisi huruf ho itu disimpan. Berarti dia harus mencari bentuk yang sama, ya kan? Nah, dia terus nyari kayak gini misalnya. Terus sudah ditempelkan. Nah, kita juga harus tanya lagi, ini apa sih yang ditempelin, huruf apa, yaitu ho. Terus kita tanya lagi dengan kalimat yang berbeda. Yang barusan ditempelin hurufnya apa ya? Huruf ho. Tadi pegang huruf apa ya? Huruf ho. Jadi dia akan tahu berapa kali kita tanya kan itu huruf ho. Oke, sekarang yang tadi udah huruf ho, ini ada huruf sya ya. Nah, coba di mana ya huruf sya-nya? Nah, dia cari lagi. Kalau dulu itu anak aku pakainya yes, no gitu ya. Nah, jadinya dia cari nih. Bunda, yes, no, kata dia. Karena ini nggak cukup kan. Akhirnya dia cari lagi. Nah, yang dipegang itu huruf apa? Pada saat dia pegang, kita tanya lagi. Huruf sya. Nah, terus ini mau nempelin huruf apa? Huruf sya, kata dia. Terus dia tempelin nih. Itu yang udah ditempelin huruf apa ya? Huruf sya. Jadi kita berapa kali menanyakan dengan pertanyaan yang kalimatnya itu berbeda gitu. Nah, kemudian yang berikutnya juga sama. Kita putar lagi. Nih, putar lagi. Ditanyakan dulu, ini huruf ta. Kalau ini huruf apa? Ta. Nanti dia bakal jawab kayak gitu. Kita jelasin dulu ini huruf ba, baru kita tanyakan lagi ba. Sampai berkali-kali, udah itu kita putar seperti tadi, biar dia bilang stop. Nah, kalau dia sudah bilang stop, baru kita tanyakan, ini apa? Pak, pokoknya si anak juga lebih excited gitu ya. Jadi bermain puzzle ini tuh bukan hanya kita kasihin ke anak, terus anak asal tinggal pasang tanpa tahu itu huruf apa gitu. Tapi dengan kalau kitanya ikut bermain, terus cari metode-metodenya gimana, jadi anaknya juga lebih paham sama huruf hijaiyah ini gitu caranya. Aku pastikan apa tuh ya, jadi dalam sehari itu harus ada belajar ikro'nya. Baik itu mau pakai buku ikro langsung, atau pakai yang tadi yang kertas karton itu, atau dengan menggunakan puzzle gitu. Tapi untuk yang menggunakan puzzle ya, atau dengan karton, kitanya juga nggak perlu semuanya harus dalam satu hari itu dari huruf alif sampai ya kita harus dipelajari, enggak juga kayak gitu. Kayak aku kalau yang puzzle itu cukup 5 aja sesuai gimana umurnya sih ya. Kadang kan anak suka ada malesnya gitu ya. Walaupun kita metodenya udah sedemikian menarik misalnya, tapi kan anak suka ada jenuhnya kalau terlalu lama. Jadi aku menyarankan kalau yang puzzle itu mendingan 5 aja gitu. Kalau yang kertas ini, kalau misalnya mau 5 atau cuma 3 juga nggak apa-apa, yang penting anak itu ada belajarnya untuk huruf hijaiyah. Nah, seterusnya aku kembali lagi ke ikro. Nah, karena sudah semakin dekat untuk waktu playgroup ya, ini aku terusin lagi ke ikro. Yang di ikro 1 itu menurut aku tantangannya itu adalah
ja, ha, ho ya. Jadi hurufnya itu ada yang membuat kita kadang si anak tuh jadi bingung ya. Nggak tahu sih kalau anak aku itu di huruf ja, ha, ho itu dia agak kesulitan. Nah, yang bagian ini tuh kayak agak kesulitannya tuh bentuknya ini sama, tapi penempatan titiknya itu beda-beda gitu. Kadang yang ho dibacanya ja, atau yang ho juga dibacanya ha gitu ya. Jadi beda-beda. Jadi itu kesulitannya kalau di Iqra 1. Nah, karena eh apa sih Iqra 1 itu cepat lancarnya, cuman ngejelimetnya tuh di ja ha ho aja. Nah, cepat lancarnya setelah itu cepat banget lancarnya. Jadi cepat selesai juga masuk ke Iqra 2. Iqra 2 ya. Jadi kalau kalau pas masuk Iqra 2 ini aku nggak setiap habis sholat mengaji, tapi setelah sholat maghrib beresin satu lembar ini. Terus besoknya lembar belakangnya gitu. Jadi aku biasanya kalau mau mulai Iqra itu hanya menjelaskan bagian atasnya aja dan kemudian si anaknya bisa mengikuti bagian ke bawahnya. Kalaupun dianya ada yang belum tahu atau tiba-tiba nggak tahu gitu ya apa. Nah, jadinya dijelasin lagi gitu. Kalau misalnya ini balik lagi ke yang bagian atas. Nah, ini kayak gini. Ini sama dengan ini gitu cara menjelaskannya. Terus yang di Iqra 1, aku nggak pernah menjelaskan atau membaca bagian sini ya. Nah, ini aja deh. Bagian A, Ba, Ta, Sa secara berurutan itu nggak pernah karena aku takutkan setelah A itu pasti ba. Padahal tidak setiap A dilanjutkan dengan ba ya. Jadi pas baca bagian bawahnya ini aku acak. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa sampai semuanya ditunjukin gitu. Tapi aku tidak secara berurutan gitu loh. Jadi anak aku sekarang hafal dan tahu bentuknya apa. Jadi setiap dia baca A nggak selalu, oh pasti ba gitu. Jadi kalau misalnya hafal kan pasti udah tahu a, ba, ta, sa. Padahal yang setelah a itu ternyata huruf ja, tapi dia bacanya ba. Atau setelah a itu hurufnya ro, tapi dia bacanya ba. Nah kalau jadi apa ya, biar si anaknya tuh nggak gagal paham, jadinya aku coba untuk mengacak dulu gitu. Nanti dengan sendirinya juga dia bakalan tahu setelah A itu apa gitu ya. Jadinya nggak dari awal selalu aja A, Ba, Ta, Sa. Jadi udah lancar dari sini ya. Jadi selalu aku acak dulu A, Sya. Nah misalnya seperti itu. Ikro itu ya. Nah, jadi setiap mau beres Ikro 1, Ikro 2, Ikro 3, Ikro 4, dan Ikro 5, serta Ikro 6, kan bagian belakangnya itu ada ujiannya. Ketika anak aku beres di Ikro 1, aku jelasin gini, ini udah mau selesai nih Ikro 1-nya, besok ujian ya, karena bagian ini kan, nah yang si bagian EPTA-nya itu aku bilang ujian. Besok ujian ya, hah ujian? Ujian itu gimana? Iya, jadi kalau misalnya ini udah lancar, udah boleh ke Ikro 2, gimana? Mau nggak? Iya, aku siap besok ujian, gitu sih ya kalau anak aku lebih excited ya setelah yang ujian-ujian ini. Nah gitu. Terusnya jadi pas masuk playgroup itu anak aku di rumah ikronya sudah ikro 3, sedangkan di playgroupnya baru mulai ikro 1. Jadi pas masuk playgroup itu dia nggak begitu ini huruf apa, ini huruf apa. Jadi dianya udah tahu A, Ba kayak gitu. Jadi alhamdulillah setiap ngaji itu nilainya selalu A dan sampai berakhirnya playgroup nilai di buku ikronya itu di penilaian buku ikro itu semuanya A. Jadi lulus dari playgroup juga alhamdulillahnya Masya Allah tabarakallah dia menjadi santri fasih membaca ikro gitu di kelas playgroupnya. Jadi pas pembagian rapot itu di semester yang kedua, semester akhir, dia dipanggil menjadi santri fasih
membaca Iqra gitu. Ya gimana nggak seneng gitu ya, pasti seneng banget. Karena secara di rumah udah masuk Iqra 3, di sekolahnya baru Iqra 1. Soalnya mulai sekolah itu jadi kita tuh semakin konsisten setiap beres maghrib membaca atau mengaji segini aja. Besoknya baru selembar berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi bukan anak aja yang harus konsisten, tapi kita sebagai orang tuanya juga harus konsisten untuk membimbing anak kita membaca Iqra. Karena kan eh, kita nggak bisa langsung baca Al-Quran tanpa tahu Iqra dulu gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang seperti itu, aku kurang tahu ya, maaf gitu. Tapi kalau aku mengajarkan terlebih ke Iqra dulu gitu. Nah, mulai lagi nih, dia sekarang masuk ke kelas A. Pas libur sekolah, itu dia terus mengaji setiap habis maghrib gitu ya. Jadi ngaji juga nggak libur gitu, terus aja. Sampai pada akhirnya, sekarang dia udah berumur 4 tahun 4 bulan, dia sudah selesai di Iqra 6. Jadi masuk TKA itu dia udah selesai Iqra 6-nya. Di rumah udah mulai Al-Quran, tapi yang TKA itu melanjutkan dari playgroup-nya kan selesainya di Iqra 2. Nah, jadi di TKA-nya mulai di Iqra 3 gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah banget. Sebelum masuk Al-Quran ya, aku kasih apa ya? Kasih tahu dulu nih. Ini 6 hari lagi udah beres ikronya. Nanti mau beli Al-Quran atau enggak gitu. Aku tanya dulu kayak gitu. Terus ini ada yang bagus loh Al-Qurannya. Mau nggak nih yang kayak gini? Pokoknya dia tuh jadi excited gitu ya. Terus dianya jadi pengen cepet masuk ke Al-Quran. Jadi ngajinya tuh semakin apa ya, lancar dan nggak ada berhentinya. Maksudnya setiap satu ayat berhenti gitu. Apalah dulu mulai males-malesan. Nah, alhamdulillahnya itu enggak gitu ya. Karena dianya juga udah mulai terbiasa setiap hari sehabis maghrib itu mengaji. Nah, aku ikut ini deh, aku pilih-pilih Al-Qur'annya di marketplace ya. Sambil liatin ke anak aku juga mau yang kayak gimana, Al-Qur'annya mau warna apa. Pokoknya Al-Qur'annya tuh sesuai pilihan dia sendiri. Terus kan si Al-Qur'annya tuh bisa didesain ya, bisa dikasih nama, bisa dikasih foto. Nah, fotonya dia pilih sendiri. Mau fotonya yang mana gitu. Biar aku nggak bisa ngasihin foto, terus ternyata pas udah jadi dianya malah kok fotonya yang ini gitu. Jadi semuanya sesuai keputusan dari anak aku gitu. Nah, ini Al-Qur'annya udah jadi ya. Al-Qur'annya udah jadi. Nah, si Al-Quran ini sesuai keinginan dia pakai foto yang ini dan gambarnya warna hitam ya. Ada roket-roketnya juga. Dari situ sebelum masuk Al-Quran aku jelasin dulu di Al-Quran itu harus kayak gimana. Ngebacanya itu harus benar, tidak seperti di Iqra. Karena kalau di Al-Quran bacanya salah, maka artinya juga akan salah, panjang pendeknya dan sebagainya selalu aku ingetin setiap dia membaca Al-Quran. Ternyata ada yang menariknya di dalam Al-Quran ini bagi anak-anak. Apa? Kok di Iqra nggak ada ceritanya ya? Kalau di Al-Quran ada. Nah, jadi dia melihat di bagian sininya itu terjemahannya ya atau artinya. Nah, jadi dibaca. Bunda kalau udah baca ini tolong bacain ini ya. Ini ceritanya gimana gitu. Jadi harapannya anak aku ya sekarang udah bisa ke Al-Quran. Nah, jadi intinya kita sebagai orang tuanya harus benar-benar konsisten ya, ikut belajar sama anak. Terus harus sadar bahwa madrasah pertamanya anak itu adalah seorang ibu gitu. Jadi aku nggak mau anak aku bisa baca Iqra tapi sama orang lain gitu. Nah, aku pengennya aku dulu baru boleh kalau misalnya di sekolah diajarin sama gurunya gitu. Tapi sebelumnya harus sudah diajarin dulu sama aku gitu. Nah, eh
tantangannya kalau di Iqra ini tuh adalah kalau Iqra 1 yang aku alamin pada anak aku adalah huruf ja, ha, ho ya. Nah, setelah itu ada di Iqra 4. Iqra 4 itu yang paling lumayan ya. Paling apa ya? Mulai ada tajwid-tajwidnya seperti itu ya. Kitanya juga menerangkannya harus pelan-pelan sampai anaknya mengerti kayak gitu. Nah, terusnya sisanya sih kitanya harus menjaga moodnya anak gitu. Dan harus menerangkan dulu kenapa kita harus mengaji. Kenapa sih? Apa sih itu mengaji tuh? Kita bakalan dapat apa gitu. Nah, pokoknya seperti itu. Pasti semua orang tua atau orang tua yang lain eh pasti punya metode yang lebih menarik daripada aku. Pasti anak-anaknya juga ada yang lebih cepat daripada aku. Mungkin ada yang 3 tahun sudah baca Al-Quran ya, Masya Allah, Tabarakallah ya. Pokoknya eh ya itulah yang harus kita ajarin selain sholat, yaitu mengaji. Karena kan setiap hurufnya bernilai pahala gitu. Terima kasih. Semoga bisa me, apa ya, menginspirasi buat para orang tua semua ya. Kalau misalnya ada kata kesalahan kata, saya minta maaf. Kita sebagai orang tuanya juga harus selalu membaca Al-Quran ya, karena nantinya si anak bakal melihat, oh ternyata orang tua aku juga atau ayah bunda kita juga suka baca Al-Quran gitu. Jadi seberapa pentingnya Al-Quran bagi kehidupan kita, si anak tuh melihat dari orang tua Al-Quran. Jadi orang tua juga harus mencontohkan dan selalu mensupport anaknya untuk membaca Iqra ya atau Al-Quran. Semoga bermanfaat ya tipsnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.